Halo teman-teman semua, terima kasih telah mengklik video ini. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang di dalam filmnya itu terdapat sebuah aplikasi hantu gitu atau aplikasi setan yang bisa menentukan umur seseorang itu. Dan gimana ceritanya, langsung saja ke videonya gitu. Yang katanya bisa sisa umur seseorang. Lihatlah, wanita ini masih akan hidup 60 tahun. Kalau ini masih 30 tahun. Hai Kurtai, saja yang diam, karena aplikasi itu menunjukkan umurnya tinggal 3 jam lagi. Melihat ekspresinya yang tegang, teman-temannya hanya tertawa. Mereka tidak percaya itu kebetulan. Setelah pesta selesai, pacar Kurtai, Evan ingin mengantarnya pulang. Tapi Kenter tahu Evan mabuk. Ia meminta Evan untuk naik taksi. Tapi Evan tidak tahu. Courtney teringat aplikasi itu. Ia memutuskan pulang jalan kaki saja. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Saat dilihat, waktunya sisa 7 menit. Ia gelisah. Di situ sangat gelap. Ia makin takut. Sesampainya di rumah, HP-nya berbunyi lagi. Sisa 2 menit lagi. Courtney ketakutan. Ia masuk ke rumah dan mengunci pintu. HP-nya terus berdering, seperti peringatan kematian. Courtney panik. Ia segera mematikan HP-nya, lalu mulai menenangkan diri. Ia masuk ke kamar mandi dan mengambil segelas air. Tapi ia mendengar suara gemusuk di belakangnya. Ia mendekat. Saat ia membuka tirai, tiba-tiba saat ia jatuh, waktunya menjadi 0. Hidup Courtney selesai. Di saat yang sama, pacarnya yang mabuk menabrak pohon. Batang pohon yang besar menembus mobil. Kursi itu harusnya diduduki oleh Courtney. Maksudnya, kalau Courtney naik mobil, pasti ia mati di sana. Evan yang tidak mati dilarikan ke rumah sakit. Perawat itu bernama Quinn. Ia melihat Evan siang gelisah, lalu menghiburnya. Evan memperlihatkan up countdown ini. Ia juga berkata sisa hidupnya tinggal 19 jam. Kalau kematian Courtney bukan kecelakaan, ia juga akan mati dengan cara lain. Quinn tidak percaya dan memintanya untuk tidak berpikir aneh-aneh. Ia juga memberitahu rekan kerjanya tentang app ini. Dua temannya yang penasaran langsung mengunduhnya. Ternyata keduanya masih punya 50 tahun. Mereka tertawa dan langsung melupakan hal ini. Sepulang kerja, Quinn ikut penasaran dan mengunduhnya. Ternyata ia melihat hidupnya tinggal 2 hari lagi. Meski tak percaya, ia agak khawatir. Sementara itu, Evan mau dioperasi. Ia melihat waktu di aplikasi masih 3 menit. Jadi maksudnya ia akan mati di ruang operasi. Ia memutuskan untuk pergi dari sana. Baru saja ia keluar, tampak sebuah cermin besar. Tidak ada siapa-siapa. Ia segera lari dan bersembunyi di tangga. Tiba-tiba lampunya mati. Lalu HP-nya berbunyi. Saat dilihat, masih 1 menit 29 detik. Suara itu ia mendengar suara langkah kaki. Saat mendongak, ternyata Courtney yang sudah mati. Ia terkejut bukan main. Courtney mendekatinya. Lalu saat waktu di aplikasi kembali jadi 0. Evan jatuh dari tangga dan mati. Esoknya, Quinn dikabari soal kematian Evan. Ia sangat heran.
Queen mengambil HP Evan dan memeriksa aplikasi itu, tapi HP-nya terkunci. Queen pergi dari kamar mayat, lalu mengeluarkan mayat Evan. Queen mengambil jempol Evan untuk membuka HP, tapi tidak bisa. Tak ada cara lain, ia membuka kelopak mata Evan. Supaya HP mengenali wajahnya, kali ini HP-nya terbuka. Ternyata, waktu di aplikasi sudah kembali ke 0. Queen kembali ke ruangannya dan melihat sisa waktunya tak sampai 2 jam. Ia sangat khawatir. Saat itu, Dr. Sullivan mengambil ke kamar pasien. Ia mengira suruh membantu. Ternyata, Dr. Sullivan mulai melecehkannya, bahkan memperkosanya di kamar pasien. Queen segera mendorong Sullivan sekencang mungkin. Tapi, posisi Sullivan sangat tinggi. Queen tidak bisa apa-apa. Lagi pula, ia masih punya masalah besar. Queen mencoba menghapus aplikasi ini, tapi gagal. Queen mulai cemas. Adik Queen, Jordan, datang. Ia ingin menginap di sana, tapi Queen yang ketakutan tidak ingin membebaninya. Ia mengusir Jordan. Jordan yang bingung pergi dan marah. Queen pergi ke toko HP untuk membeli HP dan nomor baru. Ia memeriksa di HP barunya tidak ada aplikasi itu. Baru saja bernafas lega, saat Queen keluar dari sana, HP barunya berbunyi. Ternyata aplikasi itu terpasang secara otomatis, seperti iblis yang menempel padanya. Di mobil, Queen melihat waktunya sudah tak sampai 3 hari. Hatinya sangat kalut. Saat itu, ia melihat bayangan hitam di kamera belakang mobil. Saat menoleh, tidak ada apa-apa. Queen mungkin curiga. Tiba-tiba, ia keluar dari mobil, tapi iblis itu sudah hilang. Pria yang memanggilnya menabrak mobil marah-marah. Hampir saja Queen dihajar. Seorang pria bernama Matt keluar dari mobil, membantu Queen dan mengusir pria itu. Lalu Matt menunjukkan app ini di HP-nya. Rupanya Matt memiliki nasib yang sama dengan Queen. Mereka memutuskan untuk saling membantu. Lalu mereka datang ke sebuah gereja dan meminta bantuan ke pastor. Mereka menceritakan kisah aplikasi jahanam. Setelah mendengarnya, pastor teringat sebuah kutukan kuno. Menurut legenda, ada seorang ahli nuju yang memberitahu manusia waktu kematiannya. Bila ingin menghindarinya, manusia akan dihantui oleh iblis yang akan menyiksanya hingga mati. Tapi pastor ini juga tidak tahu jelas kenapa iblis membuat aplikasi untuk mengutus manusia. Matt juga bingung. Pastor berkata, bila ingin mematahkan kutukan, mereka harus mengetahui kode aplikasi dan mencari seorang hacker. Queen ingat, bos toko HP adalah ahli. Ia bergegas ke toko HP dan membayar mahal bos toko HP untuk mematasnya. Mereka berhasil masuk ke dalam sistem dan melihat sisa hidup semua orang di bumi. Queen menemukan nama adiknya, yang ternyata sisa hidupnya lebih pendek darinya. Queen panik. Dengan tenang, bos toko mengganti angka di sana. Ia menambahkan 60 tahun untuk dirinya. Saat melihat HP, angkanya berubah. Lalu ia menambahkan juga milik Queen dan beberapa orang lainnya. Dia begini, mereka dapat berpanjang umur. Queen dan Matt akhirnya tenang. Hubungan mereka semakin dekat. Malamnya, saat Queen tidur, ia merasa Matt sedang memeluknya. Tapi Matt baru saja masuk. Queen panik dan HP-nya berbunyi lagi. Saat melihatnya, angkanya berubah ke awal. Ternyata iblis tahu dirinya dicurangi. Waktu Matt sisa 2 jam lagi. Bagaimana ini? Queen segera menjemput Jordan.
Mereka bertiga bergegas menemui pastor. Quinn memotret kode aplikasi dan memberikan ke pastor. Pastor sepertinya memiliki solusi, hanya dengan melanggar peraturan aplikasi. Kutukan bisa dipatahkan. Maksudnya, salah satu dari mereka harus berkorban dan mati sebelum waktunya. Tentu saja mereka menolak. Pastor berkata, kalau begitu mereka hanya bisa terjudi. Mereka harus mengulur waktu dan hidup melewat batas waktu. Pastor mengambil garam dan mencampurnya dalam cat. Ia membuat gambar lingkaran di lantai. Menurut legenda, gambar ini bisa menangkal iblis. Mereka berdiri di lingkaran. Saat itu, terdengar suara raungan dan berbagai marah. Iblis datang. Untung saja lingkaran itu berfungsi. Iblis tidak bisa masuk. Mereka sangat gugup. Saat itu, Matt melihat adiknya yang sudah meninggal. Ia terdiam dan tidak sengaja melangkah keluar lika. Iblis segera menyeretnya. Kurt segera mengejarnya. Jordan juga mengejar kakaknya. Untung saja Matt masih hidup. Saat ia berkata, "Aku tidak apa-apa." Matt tertabak dan mati. Jordan juga terluka. Lukanya terus menguncurkan darah. Quinn membawa Jordan ke rumah sakit. Setelah membalut luka Jordan, ia menyadari waktunya tak banyak. Saat itu, ia melihat Dr. Sullivan yang mesum. Quinn ingin juga dia mengunduh aplikasi. Maksudnya, Quinn ingin membunuh Dr. Sullivan lebih awal. Jadi, iblis itu akan musnah. Quinn menggoda Sullivan ke dalam gudang yang tak terpakai. Lalu ia memukul Sullivan dengan tongkat besi hingga jatuh. Quinn menggunakan suntikan berisi morfin overdosis untuk menikamnya. Dr. Sullivan melawan. Tiba-tiba, Sullivan ditarik mundur oleh iblis. Iblis menyelamatkannya. Selesai sudah. Waktu Jordan tak sampai 2 menit. Iblis sudah menemukannya. Di saat-saat terakhir, Quinn berkorban dengan menyuntikkan morfin untuk kelengannya. Ia bunuh diri lebih awal demi menyelamatkan Jordan dan melepas kutukan. Ia pamit pada Jordan. Lalu di depan iblis, Quinn jatuh ke tanah. Iblis menarik Quinn ke atas. Quinn melihatnya sambil tersenyum. Lalu mati. Iblis sangat marah dan Lalu Jordan merangkak ke sebelah Quinn. Ia menangis dan memohon keajaiban. Saat itu, ia melihat tulisan di lengan Quinn. Benar kan? Ini adalah nama obat. Ternyata Quinn yang pintar sudah melakukan persiapan. Ia menyembunyikan obat penawar. Jordan menyuntikkan obat itu di lengan Quinn. Akhirnya, Quinn sadar. Ia berhasil menipu iblis dan menyelamatkan Jordan. Beberapa waktu kemudian, hidup mereka kembali seperti semula. Dr. Sullivan yang mesum juga ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Semuanya baik-baik saja. Tapi hari itu, HP Quinn berbunyi lagi dengan nada aplikasi itu. Saat dilihat, aplikasi versi 2.0 telah terpasang.